Gimana gimana gimana? Welcome Langsung ini. Mas Rainbow Cake atau bisa dipanggil nama asli. Ikut saja. Rembo boleh, Rama boleh. Thank you for coming. Ini ya, guys pertama dan trial and error pertama. Ya. Jadi Iki mohon semurup maaf. ya? Hah? Yes. Oh iya. Terus Balanira. gitu kan? Balanira. Iki Mohon semurup maaf. ya? Hah? Ramu apa dikat-kata apa di sensor pipip. Iki tak rai kayak. Iki lho, mimik iki lho. Iki lho tentang ini. Ramu tuh. Malah sibuk aja. Forest. Jadi gini Bu, aku izin intermit ya, bikin backstory-nya dulu kenapa aku bikin ini ya. Oke. Kan ya alhamdulillah nih, aku lagi iseng aktif YouTube 6 bulan terakhir dan kebetulan emang momennya mungkin ya, momennya kebetulan Arab atau terlibat lagi maraton dan aku emang membership di sana. Membershipnya murah, aku nggak bohong, serius murah. Itu cuma sekitar 10.000 plus TPN, jadi paling cuma 212 ribuan. Aku juga nyawer, tapi itu nggak nominal tinggi. Di sana nyawer itu minimal kalau nggak salah kemarin itu 5.000 atau 10.000. Aku sebulan itu spend di sana itu under 200. Tapi ternyata itu impactnya wow banget. Nyamber ke YouTube pribadi, sekarang subscriberku 10.000. Oke. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, subhanallah. Masya Allah. Cocok banget aja ngomongnya. Dan ini Bu, aku heran aja sih. Aku kan tugas kerja di Jogja. Dan di Jogja itu emang dunia digital. Aku dan kreator lah, atau marketing digital lah, atau influencer lah. Betul. Di sana tuh aktif banget. Dan ya nggak usah berhasrat lah. Pokoknya bisa hidup dari sana. Sedangkan aku selama 6 bulan terakhir ini aku ngecek di Klaten. Aku tuh ngerasa kayak anjir, influencer Klaten siapa aja? Paling Ucup ya, Agus. Bah, siapa itu? Ya. Itu Ucup Klaten. Ucup Klaten sama Andika Buljasa, dan mereka pun udah dia masih aktif tapi udah nggak seaktif dulu. Influence makanan ada. Amin Klaten. Oh iya, Mas Amin. Kok mati kayak lamun ya? Oh iya, Mas Amin. Bocor. Enggak sih. Oh iya kom. Amin Klaten. Shout out buat Mas Amin. Shout out. Kalau berkenan Mas, boleh. Oh dijai kayak gitu. Izin. Mas Amin. Ngobrol-ngobrol soal sop ayam Pak Amin. Iya. Sama itu ada lagi Bu, tapi bukan Mas Klaten sih. Mas Chandra Maya. Oh, kayak kejawen-kejawen gitu. Enggak, dia yang punya hotel Chandra Maya. Tapi dia nge-review Umbul. Oh, ngerti aku. Kayak pariwisata Klaten. Ini juga. Terima kasih buat Mas Amin dan Mas Chandra Maya udah apa ya, blow up Klaten lah. Kenapa yang diundang saya? Karena yang paling deket Rainbow. Jujur, tapi ini emang bener. Emang Rainbow itu yang paling deket sama aku. Makanya aku ngajak Rainbow itu yang paling gampang lah diajak. Nggak perlu pakai ongkos bensin. Free. Cuma modal legit. Modal legit. Ya, oke. Tapi Rainbow ini bukan cuma sekedar temen ya. Dia tuh punya background yang luar biasa. Sebagai apa Mas? Sebagai komika apa, stand up comedy? Guru. Iya sekarang. Sebagai apa ya? Penggiat. Iya. Boleh disebut pelopor mungkin ya. Pelopor. Kurang lagi berlebihan nek pelopor ki. Tapi aku bisa bilang di masa stand up Indo Klaten. Waduh, ya. Kan stand up comedy Klaten. Stand up Indo Klaten. Sekarang jadi stand up Indo Klaten. Zaman dulu kan komika yang paling berada di puncak kan? Walah.
pada masanya Mas Rio kan Mas Rio sempat bilang iya hijrah sih ke enggak naik puncak enggak lah iya tapi kan paling dikenal iya ora juga hampir tiap bulan kan gue keluar stand up kan ya iya open mic open mic MC Car Free Day ya MC alun-alun alun-alun tak MC halo alun-alun itu ada acara orang nggak MC bu ora lah sudah tidak laku shout out to B2 MC oh ya iya pas B2 kudune kuwi sing diundang karena aku belum akrab next time lah next time ya semoga ya ya penggiat seni stand up comedy di Klaten stand up comedy ya Klaten. walaupun sudah lama tidak stand up comedy saya MC di acara open mic stand up comedy sekarang ya gitu aja kesibukannya itu tapi ya nggak sibuk-sibuk banget sih karena jarang open mic karena uang tapi kan perjalananmu dari apa ya asal perjalananmu dari yang awalnya cuma penonton sampai bisa satu panggung sama stand up komedian atau komika nasional kan komika nasional iya kan iya sih Sadana Agung ada Mukti Entut Entut Wira tapi nggak sak panggung sih cuma ketemu aja ya kamu pernah nggak kebayang kamu bakal kayak aku suka nih stand up aku bakal belajar terus bakal stand up open mic terus sampai aku nyampe titik itu dari awal ya penjelasannya dari awal dulu kan suka stand up comedy ini bahas stand up comedy dulu ya suka stand up comedy itu kan dari SMP guys dari SMP kebetulan bertemu mas-mas satu ini iya sih Yogi iya betul sih Yogi Loading ketemu Rainbow Cake di angkringannya opah ya tempat nongkrong dulu terus diajak lah ternyata beliau ini yang ikut duluan di stand up comedy Klaten terus diajak open mic dulu sih tujuannya ikut stand up comedy itu kan karena ke-influence yang di TV ya dulu ada Kompas TV nayangin stand up Suci 1, Suci 2 kebetulan waktu Suci 2 itu hype-nya rame stand up comedy Babe iya betul Babe Viko ya. orang sih Ya, Suci loro kuwi kan Viko assalamualaikum wudu no Suci telu kuwi berarti Pak Suci 2 G Suci 2 G Kemal nah Kemal dulu kayaknya aku delok Kemal ini seneng gitu lihat Kemal tuh fashionnya Anjay. terus absurdnya ANJAY dan culture-nya dia juga suka basket suka hip hop kayak mengena di saya ngefans lah karo ke influence sama Kemal nah terus nyoba stand up comedy kombut cari materi lucu terus menjadi stand up comedy Klaten menjadi apa ya keluarga anjay keluarga baru lah tempat nongkrong tempat dapat insight dan ternyata melebihi dari sekedar ilmu stand up comedy dan MC di organisasi sekolah OSIS terus public speaking terus hobi-hobi dan sebagainya karena kan dulu Klaten itu kalau ada kumpul komunitas stand up comedy itu gabungnya sama beatbox tiang Klaten sama hip hop sama band-band lokal jadi ketemu teman baru ngobrol dan sebagainya asik lah di awalnya kayak gitu terus menggeluti stand up comedy sejauh lomba-lomba se-Surakarta, se-Klaten, se-Karisidenan Surakarta lah gitu wae sih sama kalaupun membahas puncak karir stand up komediku ya paling jauh ya cuma lomba-lomba itu sih kayak karo sama jadi openingnya Dodit paling itu waktu dulu ada HUTN SMA Negeri 2 Klaten kebetulan alumninya yang bikin acara itu juga anak STAK
Terus AUT-nya itu ada rangkaiannya itu bikin stand up comedy show. Gestarnya itu Dodit sama jadi sing pendaki apa kayak Oh, Zawin. Zawin. Zawin lo. Nah, terus kebetulan yang alumninya itu Mas Andrew itu juga jadi opener, saya diajak jadi opener. Itu mungkin karir tertinggi. Tapi kan sejauh ini kan Mas Ribut Paling yang lomba. ikut lomba tapi pulang bawa juara. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kan memang mungkin di masa itu kamu sedang di puncak-puncak Tapi tren. kan ora juara siji. Ya. Sekali juara 1 di luar Klaten. Di Klaten saya kalah dengan Putra Tipo. Putra Tipo. Nek ngomong Tipo lomba juara siji. Kombut sharing materi tidak pernah lucu. Ikut lomba juara 1. Iya, emang ya. Putra Tipo, dicari Instagramnya silahkan di blog. Itu stand up comedy mungkin sejauh itu ya. Terus kan pengembangannya atau perkembangannya stand up comedy, side jobnya kan di MC. Iya. Kebetulan anak-anak stand up comedy sama founder-founder stand up comedy kan juga aktif di MC kayak Mas Berto, Mr. G, terus Suju, Rio, Mas Pepi, Pak Abi, semuanya lah stand up comedy Klaten yang lawas-lawas itu kan sampingannya di MC ulang tahun dan sebagainya lah. Kebanyakan nggak naik tapi melebar. Iya, melebarnya di MC. Nah, saya juga mengikuti jejak itu MC di event-event Car Free Day, event-event Klaten dan sebagainya. Itu. Pertama kamu terjun ke dunia stand up, ada nggak sih yang kayak apa sih gue ikut-ikutan ngomong lucu di luar panggung? Ada nggak yang kayak nyepelein atau ngeremehin? Nggak tahu sih, kayak karena apa ya? Karena saya waktu itu merasa masih anak kecil aja. Kan waktu SMP kelas 3, SMA 1, 2, 3 itu merasa kayak ya mungkin banyak yang mengejek, mencela, terus tapi malah saya happy karena jadi bahan materi saya. Jadi keresahan ya memang ciri khas saya dulu dengan fisik saya yang 10 tahun yang lalu seperti itu. Kalau kepo silahkan dibuka Facebook saya. Boleh, masih ada foto-fotonya. Memang nilai jual saya di stand up comedy dan MC itu ya mungkin karena saya sudah berdamai dengan kekurangan saya, terus ya tidak begitu saya pikirkan lah omongan-omongan tersebut. Kalau dikatain ikut-ikutan, zaman dulu itu kan beda kayak zaman sekarang ya. Dulu kalau ada yang tren apa, terutama stand up comedy lagi tren, itu kan hukum alamnya itu kelihatan banget gitu. Iya, seleksi alam. Nah, seleksi alamnya tuh kelihatan banget. Kayak kamu gabung. Kalau gabung niatnya cuma buat stand up comedy megang mic terus difoto sama temenmu, terus buat foto profil tok. Itu cuma bertahan paling 1-2 kali open mic hilang. Sedangkan waktu itu ya tujuan saya cuma ngembangin public speaking aja, kayak ketemu temen-temen, keluarga lah, jadi udah jadi keluarga baru. Nah dari situ ya udah beda sama kefomoan zaman sekarang kan beda toh. Sekarang lagi tren sepedaan, ikut sepedaan, beli sepeda mahal, sepedaan bikin story, bosen karena tidak dari hati, cuma dari kepentingan sosmed aja, hilang gitu. Ya mungkin yang mempertahankan saya kurang lebih hampir 10 tahun mungkin ya, 2013 akhir, ya lebih lah. 10 tahun lebih. Oh iya. 10 tahun lebih ini ya masih ibaratnya masih bertahan mengurusi ya. Ikut mengurusi komunitas stand up Indo Klaten sekarang ini ya karena memang sudah menjadi keluarga lah. Klaten Pride saya. Tidak pernah merantau. Oke, berarti
Ya emang kamu enjoy di Enjoy, dunia itu ya. enjoy bro. Tapi ngerasa nggak sih Bu kayak berarti kamu sekarang itu bosen atau emang fase pengen ya istirahat dulu. Di stand up, Heeh. kalau di stand up, kalau ada acara open mic stand up comedy Klaten memang saya jarang open mic-nya. Heeh, heeh. Paling saya cuma nge-MC, eh, bukain acara buat temen-temen nanti yang stand up temen-temen. Kalau bosen sih mungkin untuk nge-MC-nya enggak ya. Kan 12 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Iya, kalau bosen sih mungkin ada bosennya kayak. Tapi bosennya itu bukan berarti terus kayak aku lepas aku nggak mau ngurusin nggak gitu. Kadang karena masih di grup mantau anak-anak dan juga masih pengen apa namanya komunitas itu tuh kalau bisa ya minimal 1 bulan sekali ada open mic lah gitu. Kalau untuk stand up comedy sendiri aku pribadi mungkin belum ada waktu aja karena kan sekarang udah kerja loh, Heeh. udah kerja, sibuk kerja juga, Ya, kesibukan lain banyak. ngurusin ada pekerjaan yang lebih diutamakan ya mungkin males untuk nulis materinya aja, baru males aja gitu. Tapi sesekali nek nemu apa namanya jokes atau ngobrol kayak ini ada momen lucu ya tetap saya tulis ya, nanti di share dulu ke teman, dikombutin dulu kalau oke dicobain di atas panggung gitu. Tapi salut sih bisa bertahan selama itu ya Mas. Aku sendiri yang ibaratnya aku yang lebih awal masuk, Ya tapi betul. aku itu jarang naik panggung, jarang ikut aktif. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kamu udah ahli di bidang ini. Ya ora lah, enggak lah nek ahli tuh. Oke. Saya tidak mau memvalidasi bahwa saya ahli stand up comedy, enggak, cuma apa ya, hobi aja sih, Ya, menyukai aja karena aku tidak dulu. sengikutin sampai sekarang ya, maksudnya sengikutin ikut open mic di Solo, di Jogja. Antar komunitas ya. Iya, udah mungkin waktunya dan fisiknya sudah mager untuk join ke atau ikut open mic di luar gitu. Dan aku nggak ngikutin kayak Semarang sih yang lagi hype sampai ki komike, terus di Suci pun terakhir aku juga nggak tahu Sudah. komike Suca Suci lah, Suca Sudah, Suci sudah. terakhir itu juga aku nggak tahu komike yang juara sopo dan sebagainya karena udah apa ya, mager aja untuk mengikuti itu. Tapi ada nggak keinginan kan ya kamu 10 tahun lah udah ngerasain manis asam garamnya lah, Anjay asam garamnya di komunitas stand up ya. Indo lah kan. Mungkin pernah fase-fase kayak tiba-tiba teman-teman komunitas pada menghilang, sibuk sendiri hmm. semua, terus muncul anak-anak baru lagi, Hmm. terus aktif lagi. Fasenya ada lah. Kamu kayak ngerasa nggak emang emang mungkin ini seleksi alam, jadi Hmm. ada yang naik ada yang turun, jadi emang ini mungkin waktunya panggungnya untuk generasi berikutnya. Ya ada lah, ada momen dimana ngerasa kayak karena kan dulu mungkin yang kebanyakan ikut kan masih kuliah ya, masih bener-bener ada yang mungkin nyari validasi, ada yang cuma buat ngeluangin waktu luang, ada mungkin yang memang bener-bener Nganggur. nganggur, ada juga yang mungkin bener-bener oh aku pengen ngembangin komunitas ini juga ada, bahkan sampai saat ini bener-bener mikirin bareng gitu. Nah dulu waktu di momen itu ya aku let it flow aja sih gitu. Kayak ya udahlah apapun yang terjadi yang penting komunitas itu tuh masih ada, Show must go on. show must go show must go on.
kata-kata Mr. G Iya, yang selalu menguatkan kita. iya, Show must go on. Sibuk Tapi- dengan kerjaan masing-masing. Tapi kan kamu berhasil merekrut generasi baru untuk meneruskan visi dan misi komunitas Wah, lah. anjay. Visi dan misi Kan sekolah. Kalau menurut aku pribadi ya, Bro, aku bukan angkatan pertama juga. Tapi kan pas aku masuk angkatan nama itu mayoritas ada. Banyak lah, banyak. Dulu itu kan pertama wajah Klaten itu kan Mas Suju. Mas Uju, Susu jahe. Suju Jahe. Ya. Kedua kan Rio Rio. Caraka. Terus ketiga itu menurut aku kamu, Bu. Dan keempat aku benar-benar kaget kemarin itu terakhir show Kewanen. Ya, Kewanen yang di Lincak Cafe. Stand up anak-anak, stand up UMS. Senar UMS. Nah, di sana kan juga ada teman kita Krisna. Betul. Nah, aku itu kenal Krisna udah lama dan aku tahu tempo dia pembawaannya di panggung itu nggak kayak gini dan aku anjir, bocah ini udah bener-bener public speaking-nya jadi Ya upgrade lah. sebagus itu. Dan dia udah bisa apa ya? Bisa menguasai penonton. Menguasai panggung, menguasai penonton. Nah, itu menurut aku hebat, Bu, kamu. Aku, Kamu ya kok aku kamu dibahas Krisna. iya sih. Iya, Krisna. Respect Krisna. Respect. Tapi apa ya? Itu kan impact dari kamu dan teman-teman yang masih stay. Ya. Kan bisa dibilang pada masa itu kan ikonnya kamu. Pas masih aktif ya. Ikonnya wayang gitu ya. Setakan logonya wayang. Oh iya, Deng. Anu apa? Pepek. Pepek apa sih? Sing gunungan. Iya, gitu. gunungan wayang. Iya, aku harus menanggapi apa? Iya, terima kasih lah, Mbak. Aku Oh ya, salut aja sih. sama-sama. Kalau ditanya anu harapanmu ke depan untuk komunitas stand up. Harapan untuk komunitas stand up Indo Klaten. Still Still alive. Still alive. Just Just still alive. Just still alive. Karena nek aku pribadi ya, Ki. Aku sama Mas Putra itu hanya menekankan yang penting komunitas ini ada dan hidup, nggak mati. Ya. Karena prinsipku dengan Mas Putra, gimana ya, kita di komunitas ini tuh hanya kocak-kocakan wae gitu loh. Ya, ngakak kocak lah. Iya, ngakak kocak lah. Kalaupun ada member kita atau anggota komunitas ini itu yang bisa naik ke level berikutnya, level up, kayak mungkin ke Jakarta atau dia nasional, masuk di industri itu bener-bener as a professional entertain, dia kerja terus bisa di stand up comedy Indonesia atau di Suci atau di Suca di kompetisi yang nasional itu bisa sampai ke level itu, ya alhamdulillah, sangat bersyukur dan berterima kasih. Nah kalau seumpama enggak pun ya udah, karena setauku dan seingatku komunitas ini dibikin hanya untuk asik-asikan baik. Ya. Dulu Mas Suju itu stand up comedy tanpa apa namanya? Bukan tanpa trik. Oh ya, stand up comedy seperti apa? Enggak ada rule of three. Setup punchline kurang ngerti, sepenting naik atas panggung, bikin penonton ketawa, lucu, ya udah itu stand up comedy gitu. Karena nothing tulus itu kita dulu didirikan, komunitas ini diadakan. Nah, ya maka dari itu ya aku sama Mas Putra satu prinsip bahwa komunitas ini yang penting cuma hidup aja itu sudah harapan yang sangat tak junjung sih. Anjay. Tapi kamu sendiri nggak ada kepinginan ya bikin spesial show komunitas lagi, Bu? Terakhir kapan ya? Terakhir apa juga? Udah lama banget kan? 2018, 16, 17. Lincak. Mini show. Iya. Cocot atos. Iya, lincak. Kan iku aku sih ngedit. Sih kuwi sih terakhir karo halah bialah. Halah bialah aku nggak melu kayak gue. Kuwi terakhir mini show itu.
ya karena terus ada kesibukan dan sebagainya. Kesibukan masing-masing. Ini harapanku sih aku pengen membuat show untuk anak-anak yang sekarang. Aku ngurusi aja. Seumpama ini, seumpama ada sponsor lah nonton, gimana bridgingmu biar mereka maunya sponsorin bikin acara stand up? Apa yang bisa dijual dari stand up comedy Klaten? Yang bisa dijual? Maksudnya Tiket? bukan. Apa ya? Apa Ya, yang bisa ditawarkan dari stand up comedy Klaten untuk kerjasama sama sponsor? ya stand up komedinya. Karena dari kita bicara mengenai kualitas anak-anak stand up komedi Klaten ya. Krishna salah satu member stand up tour show Kewanen yang diadakan oleh stand up UMS berkolaborasi dengan stand up Indo kota di se-Jawa Tengah. Dengan mungkin nanti kita mengajak komik nasional yang kita kenal jadi gestar mungkin ya suatu itu kan bisa mengajak penonton lebih banyak gitu. Nah, mungkin daya jualnya dari situ sih. Komik Klatennya tuh ada yang berkualitas gitu. Benar-benar menyuguhkan materi-materi yang ngakak kocak dan lucu. Lucu lah, Krisnanya lucu. Iya. Kecuali nek nganggo sapi kurang lucu. Pas coba sapi rada biru-biru gitu. Ya, intinya di komunitas stand up Indo Klaten ini bisa bikin penonton yang datang itu nggak nyesel lah ya. Iya betul. Bisa bikin penonton pulang ketawa, bahkan bisa soft selling dan hard selling. Iya betul. Soft selling dan hard selling, bahasa marketing ya kayak. sales gitu ya. Semoga ya Bu ya. Amin. Atau mungkin aku perayaan 50 subscriber atau apalah bikinin aja. Subscriberku lagi 32. Aku bro. Aku 50.000. Boleh. Nek tak bikinin acara. Pilih stand up apa MC ya? Nek tak kayak acara. Nonton aja. Oh jelas. Nonton kayak yang maksudnya yang sekarang ini. Pengen sih sebenarnya stand up lagi yang niat ya dalam arti show ya. Pengen, tapi masih butuh mencari materi yang banyak dan agak lama. Baru sibuk lah ya. Lagi sibuk guys. Belakangan ini sibuk apa Bu? Sibuk kerja. Ya, iya sih, benar sih. Selain kerja, sibuk sepedaan. Oh, FOMO mas. FOMO. Gara-gara teman-teman saya sebenarnya enggak sih. Kalau bicara mengenai FOMO, bahas sepeda ya. Boleh lagi boleh. Sepeda yang lagi FOMO itu kan federal. Terus ada road bike. Nah saya tim MTB. Apa ya? Mountain bike. Sepeda gunung. Sepeda bapak-bapak. Kebetulan itu sepeda bapak saya. Terus tak pakai, tak upgrade akhirnya sepedaan. Tapi saya punya temen grup sepedaan. Itu bebas sih sebenarnya. Mau sepeda lipat, mau sepeda road bike, mau sepeda apa kita gabung. Saonone sepunyanya sepedaan. Intinya lah sepedaan yang penting menyehatkan tubuh saja. Ya. Walaupun konten di-upload Strava nih ya apa. Bonus lah. Bonus lah. Betul. Walaupun tekan deles nuntun ya penting konten. Oh, paling jauh paling nanjak sampai deles. Berarti ke utara lah ya. Ke utara. Selatan belum saja. Paling Rawa Jombor. Ya Gunung Kidul kayak Wonogiri pengen. Kadang kalau saya ngobrol mengenai sepedaan, kadang ditanya sepedaan sampai mana mas? Sampai Deles pak. Sampai Deles. Berarti Celongop udah pernah mas? Belum. Padahal harusnya kan kayak tingkatannya ya. Kayak Spot Riyadi, Celongop, terus Deles apa? Nanti gue saya daerah gitu kan. Lali aku, daerah selatan lah. Iya lah, Gunung Kidulan lah. Itu malah langsung Deles. Langsung raja terakhir. Lumayan tinggi.
Berarti sekarang masih mau fokus di sepeda dulu, Sepedaan sebenarnya hobi aja sih. hobi aja. Hobi karena punya sepeda sudah di upgrade mahal-mahal, nek nggak dipakai eman-eman. Jadi tak pakai terus Oh, berarti lebih ke biar value-nya Aduh, ya. kepake. Iya dong. nggak rugi ya. Oh lah, masa mau status pisan tok ya. Lumayan menguras. Nah, jadwal sepedaan Mas Nggak biasa. tentu sih, kadang ya setiap sore. Terus kalau ada temen yang selo ngajak sepeda ya sepedaan. Seingatku dulu itu pernah ada Last Friday Ride. Ingat nggak? Nggak tahu Dulu di Jumat terakhir ada di Klaten. Klaten Jogja Solo. Jadi Oh, sepedaan iya. tiap Jumat malam Ada. itu Jumat terakhir bulan itu Sampai sekarang masih ada. masih ada. Kemarin saya diajak, Oh, tapi karena sepeda saya nggak culture, saya nggak ikut. Nggak, sebenarnya saya nggak tahu, maksudnya nggak. Saya suka sepedaan, tapi tidak begitu menggiati loh, kayak. tidak terlalu masuk. Iya betul, kayak ya wes sepedaan wae. Saya lebih suka sepedaan sendiri. Saya introvert terus. Nggak ada introvert mengakui diri dia introvert. Sepedaan terus apa ya, kesibukannya saya lagi suka ini diecast saya. Diecast, tahu diecast nggak? Iya, miniatur. Miniatur bersama Zero Work Oh dan iya, Wela. Mas Wela, Shout out to Wesdi, Mas Wejdi, Wela website. Wela website. Dia fokus di Zero Work sekarang. namanya Jika Diecast. berkenan Mas Wela website, Wesdi, Boleh. Dia diundangnya kayak podcast. ya, semoga ya. Taruh ke DJ. Rumahmu pancen ayu. Kecil kepala, Kecil kondolan. Kecil kepolan beta, Bro. Ndeke kelas. Tuh, lagi suka diecast. Sebenarnya hobi lama, hobi masa kecil. Dulu suka Outwheel, terus sekarang punya uang bisa beli lagi yang Iya. lebih bagus. Balas dendam lah ya. Balas dendam. Inner chill. Iya lah, bahasanya inner chill. Ya, Itu sih kayak sama sedikit-sedikit mengikuti bola basket. Lakers. Golden State Warriors. Oh, iya. Aku nggak terlalu ngerti sih, Bu. Lakers itu terlalu kanan kayak. Oh ya. Saya yang tim kiri. Tapi Golden State Warriors mau. Itu aku ingat, Bu. Apa? Aku tadi kan sempat singgung yang 12 tahun. Mm-mm. Aku istilahnya kayak ada orang review Mamba Mentality Mm-mm. si Kobe Kobe Bryant. Kobe Bryant kan apa ya? Apa namanya shoot? Apa? Latihan lempar bola itu apa shoot? Ya shoot, Ah, ah. drill, shooting, shoot run. Drill Drill. dari pagi sampai malam. Mm-mm. Nah, itu kan benar-benar dia rutin Ya. beberapa Disiplin tahun. lah. Disiplin beberapa tahun. Nah, itu makanya dia salah satu orang legenda yang membuktikan 100 jam pertama kamu ahli, Ya. 100 jam pertama kamu bisa, 1000 jam pertama kamu ahli, 10.000 jam kamu legenda. Dan dia kan benar-benar legenda dengan Betul. Mamba mentalitinya. Dan dia mengakui bahwa dia tidak berbakat, Ya, tapi work ethic, Bro. iya. Karena dia apa namanya, kiblatnya waktu itu Michael Jordan. Heeh. Yang tertinggi kan Michael Jordan. Mm-mm. Nah, gimana caranya dia itu sadar. Dia di draft pick dipilih sama tim, kan masih rookie toh. Mm-mm. Draft pick urutan ke-13 kalau nggak salah. Dan dia sadar gimana caranya bisa ngimbangin Jordan yang dulu itu kan ibaratnya, kalau sekarang kan ada LeBron, mungkin ada Kobe, ada Stephen Curry. Nah, dulu kan sebelum ada orang-orang itu kan ya Michael Jordan, Iya. kiblatnya, Ikonnya. ikonnya kan Jordan. Nah, si Kobe gimana caranya bisa ngimbangin atau nyaingin Jordan? Mm-mm. Ya work ethic. Ya. Dia sadar dia nggak punya bakat kayak Jordan. Jordan itu kan auranya udah dapat. Mm-mm. Dia dari brandingnya sepatu Jordan dan Air Jordannya itu sudah Mm-mm. melegenda dan mengudara. Iya. Nah, Kobe di mana dia di draft pick urutan 13, terus dia menyadari bahwa dia itu sebenarnya
keturunan Afrika Amerika, Mm. tapi besarnya di Italia. Jadi kayak masuk di culture Amerika itu sebenarnya dia kaget gitu loh. Iya. Bukan asli di situ karena Iya. lamanya di Italia. Nah, terus dia membuktikan bahwa work ethic, kerja keras, terus belajar lah ibaratnya. Ya bisa menjadi legenda. Mamba mentality. Kalau di bola paling kan ya Ronaldo kan. Ronaldo, betul. Kalau Messi bakat. Iya. Messi kan bakat. Ronaldo work ethic. Iya. Benar-benar dia jaga pola makan, fisiknya, Iya. nggak pakai tato, donor darah, terus ke PMI, ikut PMR, posyandu. Ya benar-benar sehat gitu. Itu nggak ada rencana pengen masuk dunia basket, Bu. dunia basket yang seperti apa? Ini basket saya sebenarnya ya hobi-hobi yang ikut di teman-teman SMA aja sih. Kalau longgar, ada waktu, slow, badan lagi oke ya ikut basket. Kalau enggak ya rest dulu di rumah. Ya santai-santai aja, nggak sengoyo itu. Nggak sengoyo as a profesional ikut basket enggak sih. Karena ya main saya biasa-biasa saja. Fisikku tidak begitu kuat. Siapa tahu bisa menciptakan rainbow mentality. Wah, rainbow mentality. Gambarnya apa itu? Nek mamba lah ulo. Nek rainbow. Aduh, selisih semua Stallone. Bisa. Kalau ada saran, Bu, mungkin teman deketmu lah atau anak muridmu lah atau siapapun yang kamu kenal yang menurutmu wah ini dia tuh punya impact yang lumayan lah di Klaten ini kayak kamu lah ya, Bu. Kayak aku. Siapa sih? Jadi aku? ada saran nggak siapa gitu? Banyak. Ada tetangga saya itu dia satpam. Sumber informasi gak bercanda ya. Ada Mas Ganang, Ganang It, Ya, atau Mas Wesdi, ya. bisa. Terus siapa nih ya, kayak mungkin temen saya Gary, Boleh. DJ Gary. Oh ya, Terus B2 MC, ya boleh. dia entertainer anjay. Benar-benar teman. Ya betul bener-bener hidup dari entertain. Sampai Jogja loh, Bu. Aku ketemu loh, Bu. MC ke Jogja loh. MC, oh iya, MC di mana-mana. Sempet tuh di Wonogiri, Iya. Semarang, Benar-benar B2 MC. masuk banget. Itu mungkin bisa, Om Gun juga bisa. Oh iya, Dunia perkopian dan badut dan Merapi dan sulap. sapu angin. Iya. Yang belum satu sapu soto. Belum ada. Nah, aku pribadi aku pengen Pak Hamenang sih. Boleh Pak Hamenang. Pak Hamenang. Pak Hamenang anak basket loh. Iya, makanya. Anak basket. Iya. Seru. Dulu skateboard juga gitu. Kan sekarang kan loh. Bisa oli. Dulu sama Tony Hawk tuh. Pak Hamenang. Aman Ray gak? Aman. Kok tak sensori pribadi. Banyak anak motor ya bisa. Nah, itu juga. Siapa ya anak motor ya? Roda-roda senja aku kenal sih. Roda senja. Banyak tuh kayak Ya, circle terdekat saja. ya mungkin semoga setelah Mas Rembo muncul di video YouTube saya bisa membuat teman-teman yakin buat mampir ya. Ya, tapi kembali lagi apalah saya. Sang icon, sang legenda. Enggak lah. Kuse ojo legenda sih. Ya kan Isa jadi legenda hidup. Waduh. Nah, intinya saya hanya menjalankan sebuah hobi. Kalau mungkin teman-teman yang nonton anak-anak komunitas lama, terus dirimu yang dari lama juga mengikuti culture komunitas di Klaten maupun startupnya di Klaten, kuncinya kenapa saya bisa menjadi seperti ini sekarang ya let it flow sih sebenarnya, dijalani aja,
sesuai apa yang kamu suka, tidak usah mendengarkan kata orang lain, ya udah jalani aja. Ya. Proses lah, semua itu proses. Karena ya waktu itu kan masih muda tuh, masih anak-anak tuh, masih remaja banget. Iya. Jangan kayak aku lah. Aku jujur aku habis nganggur 2 bulan dulu. Ngapain? Aku kan pindah kantor. Dari kantorku yang lama kan aku emang nggak perpanjang kontrak. Terus aku kan dengan PD-nya, istilah aku punya tabungan, ntar aku tak nyari kerja di tempat lain, kebablasan. Aku di rumah 7 minggu, 1,5 bulan. Aku udah mulai nyaman loh. Nganggur. Menganggur, Bahaya, nyaman nganggur ini bahaya. bangun siang, nek gabut warnet game, Sumpah. sumpah aku senyaman di Cuk. Tapi Iya, iya. kan aku udah ya sadar umur lah, aku nggak bisa gini gitu terus, aku harus produktif. Tapi ternyata ketika aku produktif, viewer YouTube ku naik. Nah, aku kemarin habis nge-share yang Juni Recap itu, makanya Mei, April naik bu. Itu gara-gara aku di rumah, makanya apa aku perlu di rumah terus. Tapi kan aku ya punya anak ya, masih kecil tanggung juga. jawab lah. Aku pernah malam-malam ngedit jam 11-an apa jam 12 pokoknya dini hari men. Hampir dini hari aku overthinking. Aku nyari loker. Aku sempat apply bu sebagai cuci mobil, tukang cuci mobil, sumpah. Aku sempat overthinking segitunya, aku daripada nggak dapat masukan, ya wes lah aku tak kerja seadanya dulu. Aku sampai pagi nggak bisa tidur jam 3, tapi terus bangun pagi kan mandi anakku, aku tetap bangun pagi. Habis mandi anakku makan bubuk lagi, aku pergi baretan lagi. Aku mau jalan seperti kemarin sedia kala. Kehidupan. Ya alhamdulillah, tapi udah ya ininya ya rada berguna sih lah cuk, urip aja Iya, aja betul. mengono terus. Betul. Nah, menurut Mas Rembo ada pesan-pesan nggak buat anak muda zaman sekarang yang mungkin pengen jadi stand up comedy atau mungkin pengen melatenin hobi apa? Ada pesan-pesan atau saran? Mungkin buat teman-teman atau anak-anak atau adik-adik semuanya atau siapapun lah yang udah tua, muda atau yang masih sekolah, kalau mau ikut komunitas stand up comedy atau penasaran sama stand up comedy Klaten, bisa dibuka Instagramnya stand up Indo Klaten underscore. Nanti akan ada info open mic-nya kapan, terus stand up-nya di mana. Kalau pengen nyoba stand up comedy bisa di DM saja. Kak, saya pengen join, saya pengen gabung, saya pengen nonton, saya pengen nyoba. Melu bos. Ya boleh, Pak. Ya untuk sopan ya. Terus kapan? Kapan iki? P info. Ya Klaten itu juga Klaten banget lah, roto-roto sopan ya. Gitu. Terus untuk anak-anak muda, anjay, anak-anak muda, kita tua banget aduh. Oh, kita emang sudah seumur itu, Bu. Buat anak-anak muda di sana yang mungkin seusia SMP, SMA yang baru menggeluti hobi tertentu, entah itu suka ngumpulin Hot Wheel atau suka sepedaan atau hobi-hobi apapun itu. Intinya kalau kalian suka kepada sesuatu itu jangan takut untuk ikut join atau tanya-tanya atau mau gabung, karena kadang anak angkatan sekarang ini itu tuh suka pekewuh kayak. Iya, sebenarnya bukan gengsi sih, gengsi. tapi pekewuh kayak takut nanti dianggap so akrab, so asik, padahal sebenarnya nggak masalah kalian ngobrol. Itu tuh salah satu bentuk kehidupan manusia. Itu bersosial namanya. Kamu jangan takut untuk di framing apa sih so asik, jangan. Itu namanya hidup bersosial guys. Jadi jangan takut untuk gabung atau join atau tanya-tanya di komunitas atau di kumpulan hobi-hobi yang kamu suka. Barangkali kamu punya hobi sepedaan, hobi basket, hobi futsal, ya kalau nggak ada teman ya join aja. Lagi basket di SMA mana, ikut basket aja. Saya dulu juga kayak gitu. Atau mungkin ada yang hobi mungkin suka kehidupan yang positif, kayak suka ngumpulin kepek.
Siapa tahu ada yang suka kepek, tahu kepek gak kalian? Kumbang gitu. Ya itu dikumpulin. Ini nggak apa-apa toh? Iya, nggak Hobi apa-apa, ngumpulin nggak kepek apa-apa. nggak apa-apa. Ternak nginjem ya nggak Ternak apa-apa. kinceng itu gelut ke jangkrik. Cedera lah ya. Gelut ke jangkrik. Gantangan manuk itu juga banyak komunitas-komunitas ya, kalian gabung aja nggak apa-apa. Karena positifnya ikut komunitas atau berkumpul atau bersosial itu banyak banget Buka peluang. membuka peluang, membuka relasi, kalian jadi punya teman banyak sekali. Nah, nanti kehidupanmu sedikit demi sedikit akan berubah dari situ. Iya. Anjay. Enggak sih. Ya karena itu sudah terbukti. Iya, aku minta saran Rembo itu karena ya 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya, Itu udah waktu yang lumayan. lumayan lah. 12 tahun itu anak SMP kelas 1 gitu. Iya. SMP Itu kelas 1 kelas 2. KPR rumah hampir lunas itu 12 tahun. Jadi ada yang penasaran bisa samperin ke Instagram saya @rimbocake REMBOCAKEE atau di TikTok saya juga boleh. Di TikTok saya di Pak Ma. Pak Ma. Pak Ma. Namanya Pak Ma. Kalau pengen join sepedaan, Join sepedaan bisa dibuka Instagramnya Sepidah. Sepeda. Sepidahan. Oke, mungkin sekian dulu. Ya. Terima kasih for coming Rembo. Sama-sama Mas Yogi. Semoga ini membuka jalan untuk teman-teman yang lain juga. Betul, semoga saya juga segera membuka lembaran baru. Ya, terima kasih buat insight-insight barunya. Betul. Banyak knowledge yang saya dapat di sini. Anjay, nulis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.